Di awal film, kita diperlihatkan di penjara Lahore, Pakistan. Seorang lelaki India telah ditahan selama 22 tahun. Lelaki itu dipanggil dengan nama tahanan 786. Di tempat lain, seorang pengacara muda yang bernama Samia Siddiq sedang berziarah ke makam ayahnya. Ternyata hari itu adalah hari pertama bagi Samia untuk mengambil sebuah kasus yang akan ditanganinya. Negara Pakistan membuka kembali kasus untuk orang India yang ditahan di Pakistan. Samia mendatangi kantor polisi untuk menjadi pengacara lelaki yang ditahan selama 22 tahun tersebut. Meskipun sudah diperingatkan oleh polisi penjaga bahwa tahanan 786 tidak pernah mengeluh tentang dirinya yang dipenjara selama 22 tahun. Bahkan polisi menganggap ia betah hidup di penjara. Namun bagi Samia, semua orang berhak bebas jika dia tidak bersalah. Samia memperkenalkan dirinya sebagai pengacara yang akan menangani kasus lelaki itu. Namun dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan Samia. Di saat Samia menyebutkan nama lelaki itu, Veer Pratap Singh, dia menoleh ke arah Samia. Karena selama ini, dia sudah lama tidak mendengar namanya dipanggil. Karena sejak di penjara, Veer selalu dipanggil dengan sebutan tahanan 786. Veer tetap diam di saat Samia berjanji akan membantunya untuk bisa pulang ke negaranya. Samia mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan perjuangan ayahnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Meskipun semua orang menganggap dirinya akan gagal, namun Samia yakin dia mampu membantu Veer mendapatkan keadilan. Veer hanya menggeleng tanpa mau berkata apa-apa. Samia putus asa lalu berniat akan pergi. Tiba-tiba saja Veer mulai berbicara. Samia yang tadinya telah melangkah pergi kembali mendekati Veer serta mengeluarkan alat perekamnya. Saat itulah Veer bercerita mengenai kejadian 22 tahun yang lalu. Veer Pratap Singh, yang merupakan seorang pilot penyelamat dari Angkatan Udara India, sangat mencintai pekerjaannya yang bisa membantu orang lain. Zahra Hayat Khan, seorang wanita Pakistan yang berasal dari sebuah keluarga politik kaya, asal Lahore, tinggal bersama ayah dan ibunya, serta neneknya yang berasal dari India. Nenek Zahra berpesan kepada Zahra, setelah sang nenek meninggal, dia ingin abunya dihanyutkan di India. Saat itu terjadi konflik antara India dan Pakistan, sehingga sangat berbahaya bagi orang India yang datang ke Pakistan, maupun orang Pakistan yang datang ke India. Namun demi menunaikan wasiat sang nenek, Zahra pergi ke India tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sesampainya di India, bus yang ditumpangi Zahra mengalami kecelakaan. Veer berusaha menolong Zahra yang saat itu berada di dekat jurang. Veer tidak bisa mengalihkan tatapannya terhadap Zahra yang memiliki wajah cantik. Tiba-tiba tas yang dibawa Zahra terjatuh, hingga membuat Zahra sangat panik. Dia meminta diturunkan kembali karena isi di dalam tas itu sangat penting baginya. Veer awalnya menolak karena hal itu sangat membahayakan nyawa mereka. Namun Zahra tetap saja berteriak ingin mengambil tas itu. Dengan terpaksa mereka pun diturunkan untuk mengambil tas Zahra. Veer marah kepada Zahra karena demi tas kecil itu, Zahra hampir saja membahayakan banyak nyawa. Sedangkan di rumah Zahra, ibu Zahra yang bernama Maryam Hayat Khan sangat marah kepada Sabo yang merupakan salah satu asisten rumah tangga di rumahnya, namun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Zahra. Maria memarahi Sabo karena memberikan Zahra uang untuk pergi ke India secara diam-diam. Di tengah kemarahan Maryam, tiba-tiba Zahra menelpon ke rumah. Zahra berkata kepada ibunya bahwa dia akan baik-baik saja. Zahra sudah berjanji kepada neneknya bahwa dia sendiri yang akan membawa abu neneknya ke daerah Kiritpur. Maryam sangat mengkhawatirkan keselamatan Zahra yang pergi sendirian ke India. Zahra berkata kepada ibunya, selama ini dia tidak pernah melakukan hal penting dalam hidupnya. Setidaknya sebelum menikah, dia sudah bisa memberikan seseorang kedamaian sebelum dirinya mengabdikan diri kepada lelaki yang akan menjadi suaminya nanti. Maryam sangat takut kalau ayah Zahra pulang nanti, maka dia akan marah mengetahui bahwa Zahra pergi ke India sendirian. Namun Zahra berjanji kepada ibunya akan kembali ke Lahore besok sebelum ayahnya pulang ke rumah. Veer telah mendapatkan persetujuan atasannya untuk cuti yang ia ajukan, karena ayah dan ibu Veer memintanya pulang untuk menghadiri sebuah perayaan. Sedangkan Zahra masih mencari bis untuk pergi ke daerah Kiritpur. Namun sayangnya, saat itu tidak ada bis yang akan berangkat ke Kiritpur. Zahra harus menunggu jam 7 besok pagi untuk menaiki bis ke Kiritpur. Malam harinya Zahra melihat Veer yang sedang beristirahat di sebuah tempat pemberhentian bis. Zahra meminta maaf kepada Veer karena telah membuat Veer marah saat dia memaksa mengambil tasnya yang terjatuh ke jurang. Zahra berkata, semua itu dia lakukan karena di dalam tas itu ada abu neneknya. Zahra berkata bahwa neneknya adalah orang India yang telah mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun untuk keluarga Zahra di Pakistan. Neneknya hanya punya satu permintaan, yaitu agar abunya disebarkan di kampung halamannya di Kiritpur. Keesokan paginya, terlihat orang-orang berdesakan menaiki bis.
Zara yang tidak punya pengalaman melakukan itu hanya bisa menanggung kekecewaan saat dirinya tidak kebagian kursi, sehingga mengharuskannya duduk di atap bis. Fir yang melihat hal itu segera menghampiri Zara, karena saat itu Zara diganggu oleh seorang laki-laki. Fir mengaku Zara adalah istrinya, agar lelaki itu tidak mengganggu Zara. Fir dan Zara akhirnya berkenalan. Fir mengantar Zara menaburkan abu neneknya ke sungai. Namun Fir ingin Zara melewatkan salah satu ritual, karena Zara adalah seorang muslim. Namun Zara tetap ingin mengikuti semua ritual demi janjinya kepada sang nenek. Akhirnya Fir berhasil meminta izin pemuka agama untuk membantu Zara melengkapi ritual kematian untuk neneknya. Zara meminta Fir ikut dengannya, karena atas bantuan Fir, Zara bisa membawa abu neneknya. Dengan demikian, secara tidak langsung, Fir juga telah terikat dengan neneknya. Setelah ritual tersebut, Fir mengantar Zara ke terminal bis untuk bisa segera pulang ke Lahore. Saat itu Zara berterima kasih kepada Fir dan meminta Fir menyebutkan permintaan kepada Zara sebagai ungkapan terima kasihnya. Fir berkata, Zara tidak akan sanggup memenuhi permintaannya. Setelah didesak Zara, akhirnya Fir berkata, "Kau telah memberikan aku kenangan yang tidak bisa aku lupakan selama hidupku. Jika kau berkenan, izinkan aku memperkenalkan hidupku padamu untuk menjadi kenangan seumur hidupmu." Fir meminta 1 hari dalam hidup Zara untuk Zara bisa mengenal kampung halamannya. Mendengar hal itu, Zara terdiam. Adegan kembali ke masa sekarang. Samia mendengarkan cerita Fir mengenai pertemuannya dengan Zara. Dengan tersenyum, Fir menceritakan perasaannya kepada Zara sejak pertemuan pertama mereka. Adegan kembali ke 22 tahun yang lalu. Tidak ingin mengingkari janjinya, Zara mengikuti Fir ke rumahnya. Meskipun jalan yang mereka lewati membuat Zara ketakutan. Sesampainya di desa, para penduduk menjadi heboh karena Fir membawa seorang gadis bersamanya. Mereka menyangka Fir membawa tunangannya. Salah seorang penduduk menyampaikan hal itu kepada orang tua angkat Fir, yaitu Mati dan Chaudhry. Fir dulunya adalah anak yatim piatu, sedangkan Mati dan Chaudhry adalah paman dan bibinya. Namun ia sudah menganggap mereka seperti orang tuanya sendiri, apalagi Mati dan Chaudhry tidak memiliki anak. Zara tersentuh mendengar cerita Mati. Zara diperlakukan seperti anak sendiri di rumah Mati. Bahkan Mati membantu mengikatkan rambut Zara, sedangkan Chaudhry membawa Zara berkeliling desa menggunakan sepedanya. Saat itulah Chaudhry bercerita mengenai desanya. Dahulu di desa itu hanya ada tanah lapang dan kandang sapi. Namun Mati dan Chaudhry membangunkan sekolah agar anak-anak tidak buta huruf. Mereka juga membangun rumah sakit, namun pendidikan yang lebih tinggi hanya untuk anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dipersiapkan untuk menjadi seorang istri. Mendengarkan hal itu, Zara berkata, kenapa harus dibedakan antara anak perempuan dan laki-laki? Sedangkan saat ini, perempuan sudah bisa mencapai bulan. Seharusnya wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Mendengar perkataan Zara membuat Chaudhry merasa apa yang dikatakan oleh gadis itu adalah benar adanya. Malam harinya diadakan festival ladu. Zara terlihat sangat cantik dengan pakaian yang diberikan oleh Mati. Bahkan Fir sampai tidak berkedip saat menatap Zara. Chaudhry mengumumkan kepada semua warga bahwa dia akan mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan. Semua warga bersorak bahagia. Chaudhry berkata, batu pertama untuk sekolah itu akan diletakkan oleh Zara, karena Zara lah sekolah itu akan didirikan. Zara terkejut mendengar perkataan Chaudhry. Dengan perasaan terharu, Zara pun meletakkan batu pertama untuk pembangunan sekolah anak perempuan. Fir semakin menyukai Zara, karena dalam 1 hari, Zara bisa membuat dirinya disukai oleh keluarga Fir. Malam itu semua orang terlihat bahagia, begitupun dengan Zara. Musik, lagu, dan tarian mengiringi kebahagiaan di malam itu. Hingga pagi pun menjelang, Chaudhry termenung karena sebentar lagi Zara akan pergi. Chaudhry memberitahukan mimpinya kepada Fir. Di dalam mimpinya, dia melihat Fir mengayuh sepedanya berkeliling desa. Dia juga melihat Zara yang duduk di belakang Fir. Hal itu menyeratkan bahwa Chaudhry sudah menyukai Zara, serta berharap Zara bisa menjadi menantunya. Chaudhry ingin Fir melamar Zara. Tidak ingin orang tuanya terlalu berharap. Fir hanya tersenyum. Hingga akhirnya Zara harus pamit untuk pulang. Mati dan Chaudhry melepaskan Zara dengan air mata. Di perjalanan menuju stasiun, kaki Zara terkilir hingga dia kesulitan berjalan. Bahkan gelang kaki Zara sampai lepas, hingga Fir harus menyimpannya. Fir menggendong Zara agar tidak ketinggalan kereta. Saat itulah Zara bertanya, sampai kapan Fir akan menyelamatkan hidupnya? Fir lalu menjawab, setiap kali Zara membahayakan nyawanya, maka Fir akan menolongnya. Mendengar jawaban Fir, seakan-akan membuat hati Zara menghangat.
Tanpa bicara, keduanya pun larut dengan perasaan masing-masing. Sesampainya di stasiun, ternyata Zara sudah dijemput oleh tunangannya yang bernama Raza Shirazi. Raza berkata bahwa ayah Zara sudah kembali ke rumahnya, lalu mengutusnya untuk menjemput Zara. Zara memperkenalkan Fir kepada Raza sebagai orang yang telah membantunya. Fir terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa saat Zara mengatakan Raza adalah tunangannya. Setelah membeli tiket, Zara kembali duduk bersama Fir. Dia meminta maaf karena tidak menceritakan hal ini kepada Fir. Padahal mereka sudah berbagi banyak cerita. Fir berkata itu adalah kesalahan terbesar Zara. Fir menceritakan isi hatinya. Sejak di perjalanan menuju stasiun, Fir berusaha mencari cara untuk menghentikan Zara. Fir ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Zara bahwa dia mencintai Zara. Jika Zara juga mempunyai perasaan yang sama terhadapnya, dia ingin mereka segera menikah. Namun Zara telah membuat kesalahan, membiarkan Fir tenggelam dalam perasaannya, karena Zara tidak mengatakan dirinya sebagai gadis yang telah memiliki tunangan. Zara menjadi terdiam mendengar perkataan Fir. Apalagi Fir mengatakan ada seseorang di seberang perbatasan yang rela menyerahkan hidupnya demi Zara. Raza menghampiri Zara karena sebentar lagi kereta akan segera berangkat. Raza bisa melihat bahwa Fir menyukai Zara dari tatapan mata lelaki itu. Dengan langkah yang diliputi perasaan sedih, Zara berjalan menuju kereta api, sedangkan Fir pergi, namun dia baru menyadari bahwa gelang kaki Zara tertinggal dengannya. Adegan kembali di masa kini, polisi mengantarkan makanan untuk Fir, serta meminta Samia untuk segera pergi, karena waktu berkunjung telah habis. Samia berjanji kepada Fir akan kembali esok harinya. Samia tidak suka polisi menyebut Fir dengan nama 786 tanpa menyebutkan nama aslinya, dan Fir masih saja memegang gelang kaki Zara hingga saat ini. Samia kembali menemui Fir di penjara. Kali ini dia membawa lado buatan ibunya. Seakan teringat dengan masa kecilnya, Fir berkata bahwa lado buatan ibu Samia sama rasanya seperti lado buatan ibunya, Mati. Samia berkata sejatinya masakan semua ibu itu adalah sama. Samia menanyakan hal yang mengganggu hatinya sejak malam tadi. Bagaimana Fir bisa berakhir di penjara? Bukankah kisah Fir dan Zara telah berakhir di stasiun? Fir kemudian menjawab, itu barulah kisah cinta Fir. Dia belum menceritakan kisah cinta Zara. Kemudian Fir kembali menceritakan kejadian 22 tahun yang lalu. Ayah Zara yang bernama Jahangir Hayat Khan adalah orang terhormat sejak negara Pakistan berdiri. Karir politiknya semakin kuat sejak dibantu oleh orang kaya yang bernama Abdul Shirazi, yang merupakan ayah Raza Shirazi. Pernikahan Zara dan Raza bukanlah pernikahan biasa, karena dengan pernikahan itu akan menentukan karir politik mereka di masa depan. Kedatangan Zara ke India membuat ayahnya tidak menyapa Zara selama sebulan. Padahal Zara telah meminta maaf. Meskipun disibukkan dengan persiapan pesta pertunangannya, namun Zara masih teringat dengan perkataan Fir. Dia bertanya kepada Mariam, ibunya, apakah ibunya rela menyerahkan hidupnya demi ayah Zara. Ibu Zara menjawab, tentu saja, karena dia adalah suamiku. Kemudian Zara bertanya lagi, apakah ayah akan rela menyerahkan hidupnya demi ibu. Lalu ibunya menjawab bahwa cinta lelaki dan perempuan itu berbeda. Ibu Zara meminta Zara cukup menjalankan perannya sebagai seorang istri, maka hidupnya akan bahagia. Zara kemudian berkata, dia tahu siapa lelaki yang rela menyerahkan hidup untuk dirinya. Mendengarkan perkataan Zara membuat Mariam marah. Mariam bertanya apa yang telah Zara lakukan. Siapa laki-laki yang dimaksud oleh Zara? Zara lalu berkata bahwa dia tidak menyentuhku, namun aku telah kehilangan hati dan jiwaku untuknya. Mariam berkata kepada Zara bahwa takdir Zara adalah bersama Raza. Tidak ada yang bisa mengubahnya, bahkan Tuhan pun tidak bisa mengubahnya. Zara mengakui kepada Sabo bahwa dia telah mencintai Fir. Sebelum acara pertunangan Zara, Jahangir berbicara kepada Zara. Dulu kakek Zara hampir saja mencapai puncak karir politiknya, namun sehari sebelum itu dia meninggal dunia. Saat ini Jahangir berusaha membawa partai yang didirikan oleh kakek Zara menuju keberhasilan yang sama, namun tidak pernah berhasil. Berkat bantuan ayah Raza, semuanya menjadi lebih baik. Jahangir meminta Zara untuk tidak membuat malu keluarganya maupun keluarga Raza, karena pernikahan mereka adalah hubungan yang sangat penting. Mendengar perkataan ayahnya, Zara hanya bisa menangis.
Namun di saat bersamaan, bayang-bayang Fir selalu melintas di hadapannya, bahkan di saat acara pertunangannya dengan Raza. Zara menangis di pelukan Sabo, karena setiap saat dia hanya melihat bayangan Fir. Sabo yang tidak tahan melihat kesedihan Zara, lalu menghubungi Fir, yang saat itu sedang bersama skuadnya. Sabo berkata kepada Fir bahwa Zara mencintainya. Namun Zara akan menikah. Sabo meminta Fir datang ke Lahore untuk membawa Zara pergi. Adegan kembali ke masa kini. Mendengar cerita Fir, Samia bisa menebak bahwa Fir datang ke Lahore. Namun sebelum itu dia mengundurkan diri dari karir militernya karena Angkatan Udara India tidak diperbolehkan masuk ke negara Pakistan. Samia bisa merasakan seberapa dalam cinta Fir untuk Zara. Cerita kembali di saat Fir mendatangi Lahore. Dia disambut oleh Sabo, lalu Sabo membawa Fir ke rumahnya. Sabo tidak memberitahu Zara bahwa dia meminta Fir datang ke Lahore. Sabo memberitahukan kepada Fir bahwa besok adalah hari pernikahan Zara. Adik Sabo yang akan membawa Fir ke tempat Zara. Singkat cerita, Fir menemui Zara yang saat itu bersama keluarganya dan keluarga Raza di sebuah kuil. Di tengah guyuran hujan, Zara mendatangi Fir, lalu memeluknya. Hal itu disaksikan oleh semua keluarganya. Jahangir mengalami sakit keras setelah peristiwa itu. Kondisinya sangat kritis. Paman Zara berkata kepada Maryam bahwa pernikahan ini akan tetap dilanjutkan karena ada perjanjian penting yang akan menguntungkan karir politik Jahangir dan Raza. Jika pernikahan Zara dan Raza tidak dilangsungkan besok, maka semua orang akan selalu menghubungkan Zara dengan pemuda India. Sehingga di saat pemilihan nanti, dipastikan Jahangir akan kalah, dan Jahangir tidak akan tahan menanggung malu seumur hidupnya. Fir ingin mendatangi rumah Zara, namun Sabo menahannya, karena di luar sangat berbahaya untuk Fir. Sabo berkata bahwa Raza dan anak buahnya sedang mencari Fir, namun Fir tidak bisa mendiamkan semua masalah ini. Maria mendatangi rumah Sabo untuk menemui Fir. Maria meminta Fir untuk mengembalikan Zara, agar Zara mau menikah dengan Raza. Jika tidak, maka keselamatan ayah Zara yang harus dipertaruhkan, karena tidak sanggup menahan malu. Fir berkata, selamanya Zara akan menjadi milik Maryam. Dia tidak pernah berniat ingin membawa Zara tanpa izin dari keluarganya. Sebagai orang yang saling mencintai, terkadang mereka lupa bahwa cinta mereka telah melukai banyak orang. Fir berjanji, Zara akan menikah dengan pilihan orang tuanya. Maryam tersentuh dengan jawaban Fir. Dia menyadari bahwa Fir adalah pemuda yang baik. Fir bertemu dengan Zara. Zara meminta maaf kepada Fir atas kebodohannya. Andai saja dia bisa menahan diri saat bertemu Fir, mungkin semua kekacauan ini tidak akan terjadi. Namun Fir menjawab, kebodohan Zara itulah yang akan menemani hari-hari Fir nantinya. Fir dan Zara menangisi takdir mereka yang membuat cinta mereka terpisah. Fir meminta Zara tetap menjalani sisa hidupnya dengan memenuhi impian ayahnya, sedangkan Fir akan memenuhi impian kedua orang tuanya untuk kembali ke desa. Dengan berurai air mata, akhirnya keduanya pun berpisah. Zara mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan menikahi Razi. Ayah Zara meminta maaf kepada Zara karena dia tidak berdaya sebagai seorang ayah, sedangkan Fir sedang bersiap-siap akan menaiki bis untuk pulang ke India. Maryam dan Sabo menemui Fir. Maryam mengikatkan jimat di lengan Fir. Maryam berkata, meskipun dalam agamanya tidak mempercayai kelahiran berikutnya, namun dia tetap akan berdoa di kelahiran berikutnya agar Zara menjadi milik Fir. Sesaat setelah menaiki bis, Fir dijemput oleh dua orang polisi. Mereka meminta Fir menandatangani sebuah kertas yang menyatakan bahwa namanya adalah Rajesh Ratore, yang merupakan seorang mata-mata India. Fir dipaksa mengakui bahwa dia menjadi mata-mata India untuk mencari rahasia negara Pakistan. Ternyata semua ini adalah rencana Raza yang ingin memfitnah Fir. Raza mengancam Fir akan membuat hidup Zara seperti neraka jika Fir tidak menandatangani surat pernyataan itu. Namun jika Fir bersedia menandatangani surat itu dan diam di penjara tanpa menceritakan kebenaran yang ada, maka selama itu pula hidup Zara akan terjaga. Upacara pernikahan Zara dan Raza akan segera dilaksanakan, meskipun Zara terlihat sangat tidak bahagia. Sedangkan di penjara, Fir dipaksa oleh polisi untuk mengakui bahwa dirinya adalah Rajesh Ratore. Demi kebahagiaan Zara, Fir pun menandatangani surat tersebut. Bis yang berangkat dari Lahore mengalami kecelakaan sebelum mencapai India. Tidak ada yang selamat dalam kecelakaan itu, dan nama Fir terdaftar sebagai salah satu penumpang di dalam bis. Chaudhry dan Mati menganggap Fir telah meninggal dalam kecelakaan tersebut. Di India, Fir dianggap telah meninggal,
Sedangkan di Pakistan nama Fir Pratap Singh tidak pernah ada. Identitasnya yang tersisa hanyalah tahanan 786. Samia yang mendengar cerita Fir merasa bahwa negaranya telah berhutang 22 tahun dari hidup Fir. Dia tidak mungkin akan mengembalikan hal itu, namun Samia bersumpah akan mengembalikan identitas Fir Pratap Singh serta membawa Fir pulang ke negaranya. Sebagai pengacara yang bekerja untuk lembaga sosial, Samia akan menjadi pengacara untuk Fir. Namun langkahnya tidak mudah karena dia akan menghadapi pengacara senior yaitu Zakir Ahmed yang akan mewakili pemerintah. Rekan Samia yang bernama Sahir meminta Samia untuk mundur karena akan sulit bagi mereka untuk melawan Zakir dalam persidangan. Namun dengan keyakinannya, Samia tetap akan maju untuk membela Fir. Ternyata Samia adalah orang yang pernah bekerja dengan Zakir. Karena perbedaan prinsip mereka, Samia akhirnya mengundurkan diri. Bagi Zakir, pengacara berjuang untuk memenangkan kasus. Namun prinsip Samia, dia berjuang untuk kebenaran. Itulah kenapa tidak ada kecocokan saat Samia bekerja untuk Zakir. Samia menemui Zakir untuk bernegosiasi di luar pengadilan. Samia berkata bahwa Fir tidak bersalah. Dia ingin Fir segera dibebaskan. Namun Zakir menganggap bahwa Samia takut menghadapinya di persidangan. Zakir tidak pernah kalah dan kali ini dia juga tidak akan kalah melawan Samia. Samia bertanya kepada Fir, setelah dipenjara 22 tahun, Fir tidak pernah bercerita kepada seorang pun mengenai kisahnya. Namun mengapa Fir mau menceritakan hal ini kepada dirinya? Fir menjawab, hanya Samia yang memanggil Fir dengan namanya. Hanya Samia yang meyakini bahwa Fir tidak bersalah. Fir meminta saat persidangan nanti, dia tidak boleh menyebutkan nama Zahra Hayat Khan di depan pengadilan. Samia datang lebih awal ke pengadilan sebagai kasus pertama yang ditanganinya. Samia merasa gugup dan khawatir akan melakukan kesalahan. Di tengah persidangan, Zakir sebagai pengacara penuntut mengatakan bahwa Rajesh Ratore tidak pantas dibebaskan atas kesalahannya kepada Pakistan. Bahkan jika ia harus mati di penjara, maka itu tidak akan memaafkan kesalahannya. Samia sengaja salah menyebutkan nama Zakir sehingga membuatnya marah. Samia berkata, jika orang salah menyebutkan namamu saja kau marah, maka bagaimana dengan orang yang dipanggil dengan nama orang lain selama 22 tahun? Bisakah kau membayangkan bagaimana rasanya? Perkataan Samia seakan membungkam Zakir. Namun Zakir tidak ingin kalah. Dia menghadirkan seorang polisi yang menangkap Fir 22 tahun yang lalu. Polisi itu berkata bahwa Fir adalah Rajesh Ratore, seorang mata-mata India yang masuk ke negara Pakistan. Polisi itu berkata bahwa Fir mempunyai 2 paspor atas nama Fir Pratap Singh dan juga Rajesh Ratore. Samia yang saat itu tidak mempunyai saksi hanya bisa terdiam mendengar tuntutan dari pengacara Zakir. Sidang ditangguhkan sampai 1 minggu ke depannya. Samia meminta izin kepada Fir untuk menyebut nama Zahra di depan pengadilan, serta membawa Zahra atau keluarga yang lainnya untuk menjadi saksi. Namun Fir tidak ingin melibatkan Zahra atas masalahnya. Selama 22 tahun dia telah menjaga kehormatan Zahra dari dalam penjara. Jika saat ini dia melibatkan Zahra, maka Fir yakin Raza Shirazi akan menceraikan Zahra, dan Fir tidak ingin merusak kebahagiaan Zahra. Satu-satunya cara saat ini untuk mengembalikan identitas Fir adalah Samia harus berangkat ke India untuk mencari saksi dan bukti bahwa ia memang benar Fir Pratap Singh, mantan pimpinan skuad Angkatan Udara India. Sebelum pergi, Fir memberikan jimat yang dulu diberikan Mariam Hayat Khan kepadanya. Jimat itu sekarang dia berikan untuk Samia. Samia datang ke India di kampung halaman Fir. Dia mencari Chaudhry dan mati. Namun salah seorang penduduk desa mengatakan bahwa mereka telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Harapan Samia seketika luntur, namun dia tetap meneruskan perjalanan ke rumah Chaudhry. Samia melihat banyak anak-anak yang bermain di rumah itu. Dia pun berbalik untuk pergi. Namun di saat itu Samia mendengar seseorang menyebut nama Zahra, sehingga membuat langkah Samia terhenti. Samia bertanya kepada Sabu, apakah kau adalah Sabu? Dan dia adalah Zahra Hayat Khan, putri dari Jahangir Hayat Khan. Mendengar nama itu membuat Sabu bertanya siapa Samia sebenarnya. Sabu bercerita, setelah mendengar kematian Fir, Zahra membatalkan pernikahannya. Kemudian dia datang ke India ke kampung halaman Fir. Zahra memenuhi impian Fir dan orang tuanya untuk membangun desa. Raza pindah ke luar negeri, sedangkan Jahangir berhenti dari karir politiknya, lalu meninggal dunia 2 tahun setelah itu, dan disusul oleh Mariam Hayat Khan. Zahra tidak ingin pergi dari rumah Fir, dia ingin tinggal dan mati di rumah Fir. Samia memberikan jimat yang pernah diberikan Mariam untuk Fir kepada Zahra. Zahra yang bisa mengenal bahwa itu adalah benda milik ibunya. Samia menceritakan semuanya apa yang terjadi kepada Fir dan tentang Fir yang masih hidup sampai saat ini. Mendengar hal itu membuat Zahra tersentak kaget. Dia menangis karena takdir telah mempermainkan mereka. Hari persidangan tiba, namun Samia belum sampai ke pengadilan. Hakim bahkan marah karena Samia tidak bertanggung jawab atas kasus yang ditanganinya.
Sedangkan Fir menatap ke pintu ruangan persidangan, seakan-akan bisa merasakan kehadiran seseorang. Ternyata Samia datang bersama Zara. Keduanya pun berjalan saling mendekat sambil teringat kenangan masa lalu. Dengan bukti foto serta dokumen yang dibawa oleh Zara, maka dapat dibuktikan bahwa Fir bukanlah Raja Seratore, melainkan Fir Pratap Singh, pimpinan skuad Angkatan Udara India. Pengadilan memutuskan Fir tidak bersalah, serta mengembalikan nama baik Fir. Fir mengungkapkan isi hatinya selama ini. Dia juga mengatakan tentang perjuangan Samia untuk mencari keadilan baginya. Samia bukanlah keluarganya, namun dia berani melawan dunia untuk membelanya. Hanya Samia yang memanggilnya dengan nama Fir. Sedangkan Zara, demi mewujudkan impian Fir, dia rela meninggalkan negaranya serta keluarganya. Semua orang mengucapkan selamat kepada Samia karena telah memenangkan kasus pertamanya. Bahkan Zakir mendatangi Samia. Dia berkata bahwa ini adalah kasus terakhirnya. Samia telah mengajarkannya banyak hal. Zakir menyadari kesalahannya selama ini sebagai seorang pengacara. Setelah berziarah ke makam ayahnya, Samia mengantarkan Fir dan Zara ke perbatasan India dan Pakistan untuk mereka kembali ke kampung halaman Fir. Samia memberikan Fir sindur untuk dipakaikan di rambut Zara. Samia ingin Fir menjadikan Zara sebagai miliknya selamanya. Fir dan Zara akhirnya hidup bahagia bersama di desa Fir. Film pun berakhir.